Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jumpa kembali bersama kami Sunarto dalam acara Thalabul Ilmi, mencari ilmu. Mencari ilmu itu faridatun ala kulli muslimin. Faridatun wajib ala kulli muslimin, atas tiap-tiap orang muslim. Dalam hal ini kami akan mengupas firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu ta'ala, qala Allahu berfirman, Allah ta'ala yang maha tinggi. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak. Wahada, dan ini kitab barokai, artinya siapa saja yang mau mengikuti Al-Quran, maka orang tersebut atau siapa saja akan mendapatkan barokah dari Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus bangga dengan kitab suci kita, yaitu Al-Quran, karena Al-Quran ini berisi tentang firman-firman Allah, kalam-kalam Allah yang luar biasa. Kalau Al-Quran itu berada di suatu tempat, maka tempat itu menjadi tempat yang barokah. Contohnya rumah apabila rumah tersebut tidak pernah dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, maka rumah itu sama dengan rumah yang angker, atau rumah yang banyak sekali makhluk-makhluk, termasuk jin-jin, makhluk-makhluk yang tidak kelihatan, jin-jin setan yang bergentayangan itu ada di rumah tersebut. Maka rumah tersebut tidak membawa barokah. Isinya itu bertengkar terus, isinya itu sesuatu yang tidak barokah. Meskipun rumah tersebut rumah mewah, karena tidak pernah dibacakan Al-Quran, maka rumah tersebut banyak penghuni makhluk-makhluk yang tidak kelihatan. Akhirnya rumah tersebut tidak barokah. Di situ ada rumah yang senantiasa digunakan untuk membaca kitab suci Al-Quran, rumah yang digunakan untuk rumah tahfidzul Quran, maka rumah tersebut menjadi rumah yang barokah. Nah, rumah yang barokah itu rumah yang dimana kalau kita bertempat, orang yang bertempat di rumah tersebut akan menjadi nyaman, akan menjadi senang. Karena apa? Karena rumah tersebut senantiasa dipakai untuk anak-anak penghafal Al-Quran.
atau rumah tersebut digunakan untuk mengkaji Al-Quran, atau rumah tersebut digunakan untuk membaca Al-Quran, maka rumah atau tempat tersebut menjadi tempat yang barokah. Ini Bapak sekalian. Kenapa? Karena dalilnya sudah jelas. Allah menurunkan kitab ya, kepada Nabi Muhammad, itu kitab tersebut dengan membawa barokah ya. Kitabnya itu dibarokai oleh Allah, artinya membawa manfaat, membawa barokah ya. Kalau di situ ada tanaman-tanaman yang subur, itu salah satunya tanaman tersebut menjadi tanaman yang barokah. Karena apa? Senantiasa mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran ya. Baik yang dibaca secara kasat mata maupun dihafalkan. Ini Bapak Ibu sekalian. Maka berbahagialah bagi siapa saja yang mempunyai rumah yang dibarokahkan ya. Artinya tidak hanya ditempati saja, tapi digunakan untuk salah satunya adalah untuk tempat pendidikan tahfidzul Quran ya. Termasuk ya di kita ini ada yang namanya tahfidzul Quran Baitul Ghafur ya. Maka ya disitulah jadi rumah yang barokah ya. Kemudian Al-Quran kalau bertempat di suatu waktu ya, atau waktu ya, itu maka waktunya akan menjadi barokah ya. Termasuk ya, turunnya Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Maka malam tersebut, satu malam tersebut menjadi malam yang barokah ya, dimana kalau kita beribadah di satu malam tersebut sama dengan beribadah 1000 tahun. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi malam yang di situ keturunan Al-Quran, maka malam tersebut menjadi malam yang barokah ya, malam Lailatul Qadar yang dicari oleh semua umat muslim seluruh dunia di 10 hari yang terakhir, mencari satu malam ya. Mencari satu malam yang di situ malam tersebut turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran itu di waktu malam Lailatul Qadar ya. Termasuk Al-Quran kalau bertempat kepada malaikat ya. Artinya malaikat yang membawa wahyu, membawa kalam dari Allah, menyampaikan wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka malaikat tersebut menjadi malaikat yang luar biasa, malaikat yang terpilih, malaikat khusus yang terpilih untuk membawa kalamnya Allah. Maka malaikat tersebut menjadi malaikat yang luar biasa, malaikat yang khusus sebagai penyampai wahyu dari Allah, yang ditunjuk oleh Allah menyampaikan wahyu. Maka malaikat tersebut menjadi malaikat yang istimewa, yaitu malaikat Jibril. Nah, itu Bapak Ibu sekalian ya. Termasuk kalau zaman dulu dalam surat Maryam ayat 30 sampai 31, pada waktu itu Maryam dituduh sebagai seorang pelacur. Maryam dituduh sebagai seorang pelacur ya. Maryam akhirnya membantah, bagaimana saya dituduh sebagai seorang pelacur, orang bapak saya itu orang baik-baik ya. Kemudian ibu saya adalah bukan keturunan pelacur ya. Nah, saya ini memang melahirkan anak ya, ini memang tanpa ada bapak ya. Tanpa ada bapak ya. Orang-orang nggak percaya, wah Maryam itu bohong, mana ada manusia seorang perempuan lahir tanpa ada bapak, kamu berdusta ya. Nah, kemudian si Maryam isyarah kepada anak tersebut ya, kalau kamu mau bukti, coba kamu
tanya saja kepada anak yang saya gendong ini. Pada waktu itu Nabi Isa waktu itu masih kecil. Ya. Kemudian Nabi Isa menjawab, ayat 30. Qala inni Abdullah atanil kitab wa ja'alani nabiyan. Sesungguhnya aku ini adalah hambanya Allah. Aku Nabi Isa ini adalah hambanya Allah. Ya. Cuman bedanya saya diberi kitab. Ya, namanya kitab Injil. Ya. Sekarang dinamai kitab Injil. Jadi sebelum kitab suci Al-Quran itu ada kitab Injil, ada kitab Taurat, ada kitab Zabur. Ya, termasuk zaman Nabi Isa dulu yang terpilih mendapatkan kitab dari Allah, kitab Injil, maka nabinya menjadi nabi yang istimewa. Pada waktu dia masih kecil, masih baru digendong, ya lahir digendong, kemudian bisa berkata, ini Abdullah ataniyal kitab wa jalani nabiyan wa ja'alani mubarakan, wa ja'alani dan menjadikan ini padaku anak, pada Nabi Isa mubarakan yang dibarokai. Aina ma kunta, di mana ada aku, wa ausoni dan wasiat Allah padaku bisolati dengan mengerjakan solat, wa zakati dan menunaikan zakat, ma dumtu hayyan, selama tetap aku hayyan hidup, saya selama hidup supaya mengerjakan solat dan mendatangkan zakat. Jadi nabi-nabi dulu yang mendapatkan kitab dari Allah, ya, termasuk sebelum Nabi Muhammad itu Nabi Isa, maka nabi tersebut menjadi nabi yang istimewa. Ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, termasuk bagi kita yang mahir dalam kitab suci Al-Quran. Ya, artinya mahir itu Al-Quran itu sudah kita kuasai secara sempurna, baik bacaan, makna, dan keterangannya. Ya, ditambah lagi, disempurnakan lagi dengan secara hafidul Quran, ya, dihafalkan, dimasukkan di dalam hati, artinya berusaha untuk menghafalkan Al-Quran, maka orang tersebut menjadi orang yang sempurna. Kalau dalam sabda Nabi, dalam dalil yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran itu, kalau kita mahir dalam Al-Quran, maka di mana aja berada kita senantiasa disertai oleh malaikat Jibril. Termasuk orang yang hafal Al-Quran bisa memberikan syafaat kepada 10 anggota keluarga yang masuk dalam neraka. Ini padahal untuk orang bisa memberikan syafaat itu nggak ada kecuali Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bisa memberikan syafaat. Yang ada hanya adalah anak-anak yang penghafal Al-Quran. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, supaya bangga bagi putra-putrinya yang sudah mau menghafal Al-Quran. Ini supaya disyukuri, disupport, dibantu, dan lain sebagainya, dan seterusnya. Wattaqu la'allakum, ya, fattabi'uhu, maka mengikutilahu pada kitab, ya. Mengikutilah apa perintahnya kita kerjakan, larangannya kita jauhi, ceritanya kita yakini. Wattaqu la'allakum turhamun, dan takutlah kamu sekalian kepada Allah, la'allakum, agar kamu sekalian turhamun, dikasihi. Ini surat Al-An'am ayat 155.
Itu Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu kita supaya bangga, kita diberikan kesempatan oleh Allah hidup di muka bumi ini untuk meningkatkan ibadah kepada Allah dengan membaca kitab suci Al-Quran, dengan mengkaji kitab suci Al-Quran, dan mengamalkan apa yang diperintahkan dalam kitab suci Al-Quran. Sekian dari saya. Alhamdulillahirabbil alamin.